Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati guru-guru kita yang baru saja menyampaikan ilmunya kepada kita, Kiai Haji Soleh Rahmani, Kiai Haji Mahmud Abdul Salam, Kiai Haji Abdurrahman Muhtari, guru kita Kiai Haji Mahfud Thaib, guru kita teman saya ini Ahmad Busyairi, kemudian Ketua Masjid Ustaz Haji Madani. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi hari ini kita bisa hadir di Masjid Nurul Madinah untuk mengikuti kajian subuh. Mudah-mudahan ilmu yang kita peroleh hari ini bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Salawat dan salam tak lupa kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita istiqomah menjalankan ajarannya hingga akhir hayat kita. Hadirin yang berbahagia, banyak ilmu yang sudah kita dengar. Saya hanya menambahkan bahwa sebagai muslim ini kita berada di antara 4 kekuatan. Kekuatan yang pertama adalah Allah sebagai kekuatan yang tertinggi, yang utama. Yang kedua adalah hawa nafsu kita. Dan yang ketiga adalah lingkungan kita. Yang keempat adalah dunia. Yang pertama, kekuatan yang paling tinggi adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sikap kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah taat, tunduk, patuh kepada perintah Allah. Karena Dia sudah menciptakan kita, maka kewajiban utama kita adalah ibadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang takwa, yang melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, dan orang-orang yang selalu berbuat baik. Artinya ketika kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita ikhlas patuh tunduk hanya kepada Allah. Seakan-akan kita ibadah melihat Allah. Kalaupun kita tidak melihat Allah, Allah pasti melihat kita. Orang yang ibadahnya taat, patuh kepada Allah, kepada Rasulullah, balasannya adalah surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa may yuti'illaha wa rasulahu fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassolihin wa hasuna ulaika rafiqa. Masuk surga itu nikmat. Lebih nikmat lagi ketika kita berada di surga, kita berdampingan dengan para nabi, para syuhada, orang-orang soleh. Itu bisa kita lalui nanti ketika kita menjalankan ibadah di dunia ini. Kekuatan yang kedua adalah hawa nafsu. Di dalam diri kita ini ada hawa nafsu. Ulama mengatakan al-hawa huwa dafi'un fi nafsil insan, yumkin ayyada'uhu ilal khair aw syarri. Hawa nafsu itu dorongan yang ada di dalam diri manusia. Dorongan itu bisa menarik kita kepada kebaikan, bisa menarik kita kepada perbuatan dosa. Hawa nafsu itu bukannya jahat, hawa nafsu itu baik. Tapi yang paling baik adalah bagaimana kita bisa mengendalikan hawa nafsu. Karena kalau hawa nafsu tidak bisa kita kendalikan, itu musuh yang paling berat yang ada di dalam diri kita. Nabi mengatakan a'da aduwika nafsuka lati baina jambaika. Musuh kamu yang paling berat adalah hawa nafsu yang ada di dalam diri kita.
mau kuliah subuh gerimis, ini kayaknya hujan nih, itu gurunya belum tentu datang. Nah, itu hawa nafsu tuh. Tapi kalau hawa nafsu mampu kita kendalikan, hujan kita berangkat. Maka Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan, man tawahhama anna lahu aduwan a'da min nafsihi qalat ma'rifatuhu bi nafsihi. Orang yang menganggap bahwa dia punya musuh lebih besar daripada hawa nafsunya, maka orang itu tidak mengetahui tentang dirinya sendiri. Ini hawa nafsu harus mampu kita kendalikan. Kalau kita mampu mengendalikan hawa nafsu, maka kita akan taat kepada Allah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, al mujahidu man jahada nafsahu fi taatillah. Pejuang yang paling hebat itu adalah orang yang berjuang mengalahkan hawa nafsunya untuk taat kepada Allah. Yang ketiga, kita ini berada dalam kekuatan, yaitu lingkungan kita. Dalam lingkungan itu ada manusia, tumbuhan, hewan dan lain sebagainya. Manusia yang kita berada di tengah-tengahnya ini, sikap kita adalah saling menasehati. Ini ketika kita pengajian ini, kita saling nasihat menasehati. An-nasihah hiya iradatul khair lil mansuh. Nasihat itu adalah keinginan untuk kita mengajak kebaikan kepada orang-orang yang kita nasihati. Ini di rumah kita punya anak, kita punya istri, itu nasihatin. Jangan sampai bapak-bapak takut sama anak atau takut sama bini. Ya. Ini Ustaz Mahfud yang ngajarin. Ya. Jadi kita harus berani nasihatin keluarga kita. Ku anfusakum wa ahlikum. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wal takum minkum ummah yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul. Kita diminta untuk mengajak kepada kebaikan. Kalau kita mampu menasihati orang kemudian orang itu melakukan kebaikan, maka kita termasuk orang yang beruntung. Mandalla ala khairin falahu misru ajri fa'ilihi. Orang yang mengajak kepada kebaikan kemudian orang itu melaksanakan kebaikannya, maka pahalanya sama dengan orang yang mengerjakan. Bahkan sampai kita sudah masuk ke kuburan, kita nasihatin orang terus orang itu taubat, maka pahalanya mengalir kepada kita. Itulah pentingnya nasihat. Dan yang terakhir, dunia nih. Dunia yang kita tempati ini adalah sementara. Dunia ini adalah sarana bukan tujuan. Tujuan kita adalah akhirat. Maka jadikanlah dunia ini ladang untuk kita mencari bekal di akhirat. Ketika Nabi kita ditanya tentang dunia, beliau mengatakan, mali wa mali dunya ma anna fi dunya illa karakibin istazalla tahta syajaratin sumaraha wa tarakaha. Kata Nabi, dunia bagiku itu bagaikan orang yang sedang berjalan, kemudian dia mampir di bawah pohon yang rindang, istirahat, setelah capeknya hilang dia jalan lagi. Yang namanya orang neduh, kalau hujan udah berhenti jalan. Gak ada orang nuduh hujan berhenti, dia di situ aja. Itu dunia. Kita ini bakal kita tinggalkan dunia ini. Maka jadikanlah dunia ini ladang untuk kita mencari amal soleh. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.